I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Oh gitu. Kayak Allah udah menghibur nih, kenalin orang baru, setiap jalan ketemu orang, masya Allah baik banget. Tapi emang kadang lagi clumsy aja bahasanya, nggerutu aja. Ya Allah, berat. Umum. Hah? Iya. Ini lagi bawaannya lagi berat, padahal kayak gue nggak jahat sama orang, kenapa orang jahat ya gitu. Tapi ternyata enggak, Allah tuh sebenarnya ngasih orang-orang baik yang kadang hadir ke hidup gue yang sekarang, tapi kitanya aja terlalu fokus sama masalah yang kecil sampai kita lupa nikmat yang besar. Allah. Makanya kita sering-sering bersyukur kayak. Nah, bersyukur ini yang gue pelajarin dari hal yang kecil bahkan, ngerti nggak? Jadi gue pernah waktu itu pas selesai touring dari Flores, alhamdulillah gue diajak collab sama 1000 Guru. Ada yang tau 1000 Guru nggak? Itu tuh kayak mereka tuh kayak yayasan yang mereka tuh ngajar ke daerah-daerah terpencil, tapi di tempat-tempat eksotik. Wajib. Kayak di Labuan Bajo, di Rote, Wajib. di pedalaman. Tapi emang pas aneh dateng, ini kita sebagai orang yang tinggal di kota ngelihat pemandangannya tuh kayak jannah. Ngerti nggak? Tapi mereka yang di pedalaman itu, mereka malah nggak mau sekolah, mendingan ikut bapak ke sawah. Pendidikannya kecil, ngerti nggak? Sadar sekolahnya tuh sedikit. Nah, akhirnya Ana diajak kerjasama sama 1000 Guru. Akhirnya Ana takut perkara uang ya Ustaz. Ana bilang ya udah kita sampai Jakarta, kita meeting. Jadi Ana dari Flores terbang dari Labuan Bajo terbang ke Kupang, meeting sama orangnya. Nah dari Kupang ketemu orangnya, lanjut lihat lokasi ke Sumba. Wajib. Itu dalam waktu seminggu yang sama ya. Terbang ke Sumba, ngelihat sekolah itu di atas bukit. Dan bukit Sumba kan berlayer-layer gitu kan, mana sunsetnya indah, masya Allah, subhanallah banget. Nah dari situ kita ngelihat, Ustaz, ya Allah, masalah gue ini nggak ada apa-apanya. Mereka nih anak kecil mau sekolah lewat bukit, Ustaz, nggak punya sepatu, sepatunya bolong. Yang ketemu gue baju kuningnya, baju sekolahnya itu udah lusuh, ingusan, tapi mereka mau sekolah. Ibarat kata gue dulu sekolah enak banget, masih nggak bersyukur gitu. Nah dari situ gue belajar, oh ternyata dari hal kecil kita bisa bersyukur kayak, oh kita masih punya sepatu yang layak, oh kita masih bisa dapat pendidikan yang layak, oh kita tuh masih bisa makan enak. Mereka untuk makan aja susah, untuk dapat akses listrik aja susah, untuk dapat akses internet aja susah. Ibarat kata kita nih punya handphone bagus, fasilitas, maksudnya nggak harus fasilitas, kita bisa beli internet aja, kita udah bisa ngeliat dunia. Mereka nih nggak bisa. Akhirnya alhamdulillah buka dana di kita bisa, nggak sampai sebulan terkumpul 250 juta sesuai dana yang dibutuhkan. Allah karim kan. Akhirnya kebangun lah Ustaz, baru 90% PAUD. Dan PAUD ini juga bisa kita gunakan untuk gedung serbaguna. Jadi mau acara adat, acara keagamaan, acara apapun bisa. Ngerti nggak? Belajar ngajar itu juga. Belajar ngajar juga. Bahkan dari situ gue bilang sama yang punya 1000 Guru, gue mau dong ngajarin mereka how to make a content, maksudnya gimana cara bikin konten. Karena alhamdulillahnya sampai bupatinya tuh turun tangan, jadi tarik akses internet, tarik listrik ke atas. Jadi mereka tuh udah ada akses internet, udah ada listrik, tinggal gimana caranya memperbudidayakan mereka. Jadi seenggaknya mereka punya basic bahasa Inggris atau ngerti cara bikin konten. Jadi mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih layak. Kayak gitu Ustaz. Mereka tahu way out-nya kemana jadi ya. Iya. Nah dari situ gue belajar kayak gimana sih bersyukur yang sesungguhnya. Kayak kita napas aja enak gitu, ngerti nggak? Saat kita masih dikasih sehat aja, itu kebersyukuran yang sangat luar biasa menurut gue. Bahkan ngerti nggak? Kadang emang pikiran kita yang jahat, Allah nggak jahat, cuma pikiran kita doang emang yang suka. Kita tuh kadang suka bikin fake narasi, ngerti nggak? Narasi yang bohong, karena ntar begini lagi, kita udah ngehayalin sesuatu yang belum terjadi. Kadang kita memikirkan sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia. Setuju. Bahkan kalau kita bertanya, ya Allah hari ini nggak punya duit, besok kita makan apa ya? Kita bertanya besok kita makan aja, itu ibarat kata, sorry nih, kita udah menurut gue kita udah menghina Tuhan. Nggak perlu menghina Al-Quran, tapi ya kita nanya, bingung aja nih sebagai manusia besok mau makan apa, itu udah menghina Tuhan. Karena Allah itu kan udah janji bakal ngasih rezeki ke umatnya. Apa yang lo takutin? Ya udah jalanin aja.
Sesungguhnya rezekimu itu telah lama merindukanmu. Bergeraklah kamu agar ada alasan untuk rezekimu mendatangimu. Intinya ya bergerak, silaturahmi, ketemu sana sini. Cuman ya lebih kegiatan yang positif. Bener nggak Ustaz? Gue cerita tadi di keadaan terendah gue aja, gue nyari ke orang-orang yang positif. Padahal dengan power yang gue punya sekarang, gue bisa banget namanya power abuse. Ngerti nggak? Untuk bandelnya tuh dalam arti kayak banyak hal yang bisa gue lakuin, maksudnya banyak dosa yang bisa gue lakuin dengan cara gratis bahkan. Tapi gue tidak memilih untuk itu. Gue memilih positif tapi bayar, nggak apa-apa, yang penting hidup gue positif. Seperti itu Ustaz, kurang lebih. Insya Allah. Balik lagi ke Ustaz Alfi ya. Tepuk tangan buat Bapak dulu. Ini sorry nih sama Hengki sama Ngasep nih. Touringnya udah Flores, kayaknya semua kalah dia udah. Tutup udah close. Tapi setuju sih. Yang kita perlu lakukan adalah bersyukur dan keluar dari zona nyaman. Bersyukur keluar dari zona nyaman. Bersyukurnya apa? Bersyukur kalau dulu berpikir, seandainya kan Allah bikin tangan ini badannya stroke sebelah. Jadi dulu tuh iseng, sering observasi dengan diri sendiri. Tidur tuh begini, tidur. Mau tidur telentang mau begini. Wah, bangun nih kaku. Beneran. Pengen ngetes diri aja, ngetes diri. Observasi namanya, karena kalau emang aktor kan kadang-kadang suka ngetes observasi sama siapapun itu, bahkan sama diri sendiri. Tidur begini, bangun ini kaku, nggak bisa gerak hata ini dong, ini nggak bisa gerak. Mendadak nangis sekenceng-kencengnya, takut itu stroke. Beneran, takutnya beneran. Beneran. Karena nggak tahu kalau kaku karena kelamaan begini jadi kaku gitu, kita nggak tahu. Kirain stroke, akhirnya ya Allah maafin, takut nggak bisa syuting, takut nggak bisa nafkahin keluarga, takut ini, takut itu, takut ya Allah maafin ya Allah, maafin ya Allah. Akhirnya dengan masalah ini dong bersyukur coy. Masalah ini bersyukur, mata bersyukur. Ketika kau sudah bersyukur kepada Rabb, lalu apa yang kau lakukan? Apa yang telah Allah berikan, lakukan untuk Allah, ya ini tadi dibilang Baba apa? Silaturahmi. Jangan kau silaturahmi kepada orang berekspektasi mendapatkan sesuatu darinya. Jangan. Nanti tulus saja. Ketemu, ngobrol. Mau kemana? Ayo. Nggak bisa yaudah. Sesimpel itu. Nah, keluar dari zona nyaman. Silaturahmi. Kayak kemarin sohibannya, dia berangkat dari Jakarta ke Lombok sama Om Maki Ungu, Seven Saga. Dia berangkat dengan masalah keluarga yang sangat besar. Nangis tawakal sama Allah, udah gak bisa diselesaikan lagi dengan keadaan ekonomi yang hancur. Dia berangkat, pulangnya sendirian, solo ride, Lombok, Jakarta. Solo ride. Setiap titik tugasnya adalah silaturahmi. Apa yang dia dapatkan? Dicerita kemarin di satu titik daerah, bertemu seorang anak petani. Anak petani yang memakai motor tua, motor butut, motor tua. Wah, ini anak petani nongkrong, temen-temenan ini. Gak sengaja. Lo di sini, Om. Lo di sini ngobrol. Lah ini teman gue nih, kenalin. Ini sebelum temennya datang, mereka anak petani sama temenan ini ngobrol biasa aja. Kayak ngopi. Ya, ini gimana daerah sini ya? Kalau jalan lewat sini aman gak ya? Terus setelah itu udah ketika temen datang, Pak, Om lo tau nggak ini siapa Om? Ini miliarder kota ini. Masya Allah. Ini miliarder kota ini. Ini anak yang berhasil mengelola harta warisan orang tuanya. Ini anak yang soleh. Ini anak yang amanah. Temenin Om. Akhirnya tuh apa? Karena niat tulus berteman kepada siapa saya tadi, si anak petani itu dia bilang apa sama temennya nih, Om,
Kalau butuh apa-apa kabarin. Demi Allah saya support semuanya. Masya Allah. Jangan sepele dengan fisik begitu, dia bawa motor butut motor tua, motornya BSA. BSA kaleng. Wah kata. Itulah berjernihkan niat kita, fokuskan kepada Allah, silaturahmi, hablillah hablimin nas. Ya. Dan akhlak itu penting. Maka insya Allah ntar lagi sajam tanggal berapa? Maret tanggal, belum tahu. Sajam, kalian gunakan akhlak yang baik, adab yang baik, ketemu siapa saja berbaiklah. Karena pada demi Allah. Mungkin kalian yang pernah touring, cobain pernah touring angkat tangan. Yang pernah touring? Yang lain belum? Puncak nggak touring ya? Puncak nggak touring. Mohon maaf banget ini. Puncak nggak touring. Healing. Aduh mana tuh? Cibubur bang, ya Allah. Kalau ke Bekasi touring baru. Iya. Jadi yang pernah touring, mungkin kalian akan memastikan diri sendiri bahwa apa? Demi Allah, yang bisa jaga kita ketika lagi jalan, ketika lagi riding, ketika lagi touring hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau niat kita sama Allah benar, Allah akan mengirimkan pertolongan lewat siapa? Manusia, hamba-hambanya. Lalu bagaimana sikap kita kepada hamba-hamba Allah yang datang? Maka berbaik sangkalah. Kalau nggak hancur kalian di situ. Ngomong-ngomong masalah touring malam, ini satu hal yang Anda nggak pernah lupain. Dari Madasari ke Pangalengan, kebanyakan makan enak sama teh poci di Madasari, bablas sampai jam 2 siang. Lewat Ranca Buaya jam 4 ya. Lewat Ranca Buaya jam 4, masuk Pangalengan setengah 6. Jadi di Ranca Buaya itu ada jalan, oh keren Ben. Dia tuh gunung, dari sini dia atas nih, ini gunung, jalan tengah jembatan, naik atas. Jadi kita tuh foto di atas sini, ambil arah sini. Jalan bolak-balik. Kok ada yang ganjal di foto ini? Ada perempuan, rambutnya jatuh semua ke depan, megang boneka di ujung jembatan. Masya Allah. Jam 6 sore, maju dikit masuk Pangalengan. Almarhum abangnya Azmi, Galib. Tat. Iya Lip, tahu Lip, ya tahu Lip. Aduh, itu orang bukan ya? Jangan seuzon. Jangan seuzon. Gimana? Anda mau lihat? Pasti ini pertama lewat sebelah kiri nih kan? Nggak mau lihat dulu. Putar balik, demi Allah. Itu perempuan, rambutnya jatuh ke depan semua, megang boneka gini dong dia. Di pinggir jalan? Jembatan. Wah. Wah, itu hutan. Zen. Hamba Allah. Lagi syuting kali ya? Syuting KKN kali. Oh dia gitu Beb, ngoceh sendiri, rambutnya tuh ngocengnya nggak jelas ya? Nggak jelas, rambutnya gitu, megang boneka, goyang-goyang. Jam 6 matahari mulai merah. Beraniin lihat kanan. Khair insyaallah, lihat. Husnuzon. Ya Rabb, kasihan ya orang ya Allah. Tunawisma. Husnuzon. Mungkin OGJ ya? Mungkin ODGJ. ODGJ. Balik ke sana, pernah nanyain teman-teman. Gimana Sat? Makhluk manusia. Mungkin ini tunawisma. Ya Allah, kasihan banget. Sampai di atas itu gak mikirin tuh. Masuk Pangalengan, masuk tengah hutan, udah mulai gelap, nggak ada lagi lampu. Nggak berani kami negur. Ditegur, dibilang iya doang. Pas jalan Pangalengan di belakang, mau gimana? Males gila. Hah? Oh, nggak ditegur. Jadi malam itu ketika kita Pangalengan, di motornya Om Yadi bau bunga melati.
di tengah hutan. Setelah itu dia duduk biasa kayak kita, duduk kayak biasa, mukanya nggak kelihatan. Kita berangkat ke Pangalengan, udah tawakal Allah deh, mobil nggak jarang ada yang lewat tengah hutan. Terus kita papasan sore itu sama ada orang naik motor bebek bawa jagung, kita jalan terus sampai frustasi. Mungkin kalau Babak tadi bilang 6.690 ya. Iya. Jalannya bagus. Malam. Enak. Masih enak ya. Enak. Wah, kita jalan rusak, gerimis, tengah hutan, gak ada lampu. Ketemu warga lokal naik motor, seneng ya bukan main kita. Ada yang mandu. Warlocknya belok, anak nabrak batunya segede gini nih. Dan di depannya jurang. 2 kali kejadian sama nih. Hampir jatuh ke jurang, Pak Didi hampir jatuh ke jurang sekali dan 2 kali. Masuk jalan yang agak mendingan, nggak kuat, kita semua depresi karena udah nyium bau bunga melati. Udah pressure banget hidup. Udah pressure. Sampai nelfon istri. Ada sinyal untung. Ada. Pas di warung itu udah mulai masuk perkampungan. Ada sinyal. Bu, kopi bu. Oh iya. Kita berempat diem, nggak ada yang ngobrol. Diam aja. Kena mental. Karena jalannya begini nih. Jalan begini, naik atas patah begitu. Kena mental. Nggak tahu ini kapan berakhirnya. Yang tadi dibilang. Iya. Kita nggak tahu ke depan ada apa. Nelfon istri, sayang. Oh iya. Dengar suara buat Anda pribadi, dengar suara istri adalah booster. Healing. Karena ada yang dicapai. Gue pulang harus selamat. Iya. Karena gue pulang harus selamat. Ada yang gue temuin, ada yang nungguin gue. Yang jomblo ya mohon maaf dah. Del. Ustadz enak punya ayang lah, kita ya nggak punya anak kan punya. Ya anak. Iya, udah kan nungguin juga, ya kan. Sip. Nanti dia cariin, Beb. Khair insyaallah. Anak aku sih banyak stok ya. Enggak dulu. Ya walhasil akhirnya kita ngopi sebentar, hopeless, gak ada yang berani ngobrol. Datang satu warga, Pak, numpang nanya, ngeliat nggak ada orang naik motor bebek bawa jagung dari sore nggak balik-balik? Dari sore nggak balik-balik? Iya, posisi jam 9 itu. Sementara kita bareng sama dia tadi. Akhirnya temen bohong satu, enggak pak, nggak lihat karena nggak mau ribet. Ada saya sambut. Emang dia jalan kemana? Ke hutan, kan bareng bapak tadi di bawah. Kok tahu? Walhasil, ya Allah alam, mudah-mudahan selamat gitu bilang. Mari lewat. Akhirnya kita mutusin karena kayak Bapak bilang tadi, ya kita ke depan jangan masa mikirin suuzon, jangan jelek-jelek. Lu jalanin, nikmatin, syukurin, hati-hati. Plus tuh kalau malam tuh hati-hati. Karena 2 kali yang jatuh masuk jurang. Jalan pelan, bau bunga melati nyampe lagi. Sampai almarhum Galib, ada yang pakai parfum ya? Sampai begitu. Tapi hasil ya adab kita, akhlak kita baik itu bukan kepada manusia aja. Mau dia bener atau enggak ya kalau biarin deh. Dia punya dunia, kita punya dunia. Selesaikan tugas masing-masing dengan akhlak yang baik, dengan sikap yang baik, dan ingat kita touring bukan tujuannya utama, tapi balik ke rumah yang utama. Pulang dengan selamat. Syukuri, nikmati, hati-hati, dan selalu bawa Allah dalam perjalananmu. Masya Allah. Lakum dinukum ya Ustaz. Lakum dinukum waliyadin. Iya benar. Iya. Jadi itulah, karena mungkin program sebentar lagi kita akan ada program baru, Sajam dan Silaturasa. Jadi silakan kalian yang mau touring
silakan dengan cara masing-masing, silakan lewat jalur yang belum pernah kalian ketahui, tapi hati-hati. Dan rules buat prinsip aneh yang menjadi sangat-sangat pembelajaran adalah riding lah 6 to 6, jam 6 pagi sampai jam 6 sore, malam jangan, bahaya. Karena di Pangalengan ini udahlah kabut, gerimis, jangan. Jadi coba kenali dirimu sendiri semampu gimana. Kalau misalnya di jam 6 gak kuat, udah istirahat, cari penginapan. Kalau nggak bisa, bawa tenda, beli tenda. Kalau pinggir jalan. Tapi yang worth it ya, jangan warung remang-remang, buka tenda, ya mas sekalian. Ya. Lo mas sekalian namanya, ya. Jadi mudah-mudahan kita paham bagaimana cara mensyukuri nikmat. Kita paham sekecil apa kita, jadi kita nggak sering nempuk-nempuk dada lagi di sini. Jadi akhirnya kita sering berlapang dada, kita sering mengecilkan diri, merendahkan diri. Karena apa? Banyak di luar sana yang kita nggak ketahui. Pembelajaran paling besar dalam kehidupan itu adalah pembelajaran yang kita nggak pernah ketahui. Apa? Khuruj. Kalau misalnya jamaah tabligh itu khuruj deh. Keluar. Untuk apa? Cari pengalamanmu, cari pengetahuanmu. Banyak kita nggak ketahui. Maka dari situ insya Allah menemukan, kayak tadi Bapak bilang, pendewasaan diri. Insya Allah mungkin akan dilanjutkan oleh Habibana Qudsil Habsyi. Apa? Touring lu Beb? Beb touring lu Beb? Yang kecari yuk nyasar semua. Ada yang kasih tau nih, touring Habib Qudsi yang namanya Habsyi ya. Muter-muter dong. Allah biha ya. Itu jalan udah sering dilewatin. Masih aja muter. Kalau nggak muter jalannya ditutup, dipaksa muter. Waduh ini. Masya Allah. Mungkin ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Malu-malu kan. Malu-malu ini mah bocah. Apa kita dengar pengalamannya Om Hengki Mama Asep? Ya, karena jadi pembelajaran juga buat kita. Coba, siapa duluan? Nggak, yang Tuan Asep duluan. Ya coba. Atau terakhir aja, bahasan terakhir aja. Baik, hadirin yang insyaallah Allah muliakan dunia wal akhirat. Amin. Ini bulan Rajab. Rajab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahrul ummati wa Sya'ban syahruri kata Rasulullah. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahruri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Ramadan bulannya umatku kata Rasulullah SAW. Rajab bulannya untuk beristighfar. Rajab bulannya kalau ibarat kita, kata ulama ada mengatakan nanam bibit. Rajab nanam bibit, disiram, banyakin istighfar. Wa Sya'ban saatnya dia tumbuh dan ngasih pupuk. Sya'ban bulannya bersolawat. Wa Ramadan bulan kita metik hasil. Jadi 3 bulan ini benar-benar jaga. Rajab aksidu alaihi istighfar, perbanyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Dan apa? Perbanyak siam, perbanyak berpuasa di bulan Rajab. Berat. Kenapa? Ini bulan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan mulia. Bulan-bulan mulia. Istighfar wa perbanyak berpuasa. Sehingga apa? Lisan kita terjaga, diri kita terjaga. Besok ini hari apa? Minggu.
Senin kalau mau kita bikin puasa berjamaah. Hubungin teman-teman ya. Puasa dengan catatan buka bersama. Terserah lo buka bersama di mana, warung kek atau apa kek. Yang penting puasanya. Iya maghrib, ya beduk bareng. Udah buka ya, iya udah buka, selamat buka. Jomblo. Gak punya ayam. Jomblo, selamat buka tapi laki, iya sayang. Hah? Nasib. Iya. Untuk apa? Menggapai inna fil jamaah barokah. Kalau kita berjamaah ada keberkahannya. Puasa bareng-bareng gitu. Karena Rasulullah SAW itu Rasulullah berpuasa di bulan Rajab hampir sebulan penuh, hampir. Artinya apa, ini kan sunnah. Jadi nggak full penuh puasa ya Rasulullah SAW. Jadi kita ikutin, walaupun kemarin udah seminggu lebih, hampir 2 minggu sudah lewat. Ayo sisa ini besok hari Senin sampai habis. Sampai habis, kelarin. Bersihin hati, kosongin hati lagi, biar nggak emosi, biar nggak kotor hatinya. Bersihin dari dosa-dosa yang pernah kita lakuin. Hakana. Masuk bulan Sya'ban, banyakin sholawat. Sehari minimal 5.000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ramadan bulannya membaca Al-Quran. Nah, di 3 bulan ini dari Rajab sampai Ramadan, kita berharap kita nyampe umur Ramadan ya. Gak ada satupun zat yang mampu menjamin kita nyampe di bulan Ramadan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa kita pas setiap salat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Perbanyak itu. Habis salat baca 27 kali Rabbighfirli wa li walidayya wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu baca itu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 27 kali insyaallah khair. Itu. Dan Ani baru kepikiran juga Habib Hasan tadi ngomong kayak dulu di jadi SD atau SMP punya tugas matematika itu seakan-akan masalahnya udah gede banget. Ya bener juga sih, masuk akal itu berarti. Beneran. Itu Ani baru kepikiran, iya juga Bib. Ani dalam hati itu tadi, iya bener juga ya. Ketika kita dapat soal tugas PR matematika yang apalagi pelajarannya yang kita nggak demen lagi, dapat tugas PR besok udah harus dikumpulin, kita malas ngerjain, itu problem terbesar buat kita. Sama seperti contoh beliau ini nih, permisalan beliau ini itu mencontohkan kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau kita punya masalah itu gimana? Masalah itu sebenarnya sama kayak Allah berikan ketika lo masih duduk di bangku sekolah, sama permasalahan seperti itu. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ente masalah itu tergantung kapasitasnya masing-masing. Ya, makin ente dewasa ya makin gede juga masalahnya. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu masalahnya nggak lebih besar daripada ketika kita duduk di bangku sekolah. Ketika kita duduk di bangku sekolah dikasih PR, nah itu mungkin masalah terbesar. Sama ketika dewasa juga kita dikasih masalah besar, itu nggak kurang lebih sama kayak kita masih duduk di bangku sekolah. Mungkin itu aja yang bisa Ane sampaikan dari cerita Habib Hasan yang Ane bisa simpulin ya. Mungkin ada pertanyaan atau nanti ada lanjutan lagi dari Om Hengki. Tadi ada yang diamanahin Ustaz Alfi, katanya Om Hengki masalah perturingan ini nanti akan berbicara, sharing apa yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau. Ya, mau nanya dulu apa langsung ke Om Hengki anaknya? Bebas, terserah. Nanya dulu, mau kalau bertanya silakan. Mumpung ada Habib Hasan. Yuk, tanya yuk. Mumpung ada ininya nih, gestarnya nih. Mumpung ada gestar, kapan lagi mau nanya masalah perturingan atau apa ya? Sekarang itu percaya nggak percaya. Jadi gini, gue tuh punya keyakinan yang bisa dikatakan di atas rata-rata orang lain. Kenapa? Gue kalau mau punya contohnya nih, kalau misalkan gue pengen, contoh deh gue pengen iPhone 13, contoh ya, gue nggak minta sama manusia dan gue tidak berharap kepada manusia. Gue cuma gini deh, gue berharap banget sama Allah bisa ngasih gue iPhone 13. Gimana pun caranya nggak gue pikirin. Gue cuma punya keyakinan yang sangat besar kalau Allah gue ini kaya,
Allah ini nggak bakal ngebiarin gue ngemis lama-lama sama dia, pasti Allah kabulin. Nah keyakinan gue yang pasti, menurut gue pasti Allah karim dikabulin. Ngerti nggak? Kita ini tergantung pola pikir kita. Kalau kita mikirnya gini loh, tapi jangan yang muluk-muluk ya, karena gue nggak minta Ferrari juga, karena bukan kebutuhan gue. Contoh kalau gue minta iPhone 13 emang karena gue as a content creator gue butuh kamera dan handphone yang bagus untuk kerja, jadi gue wishnya untuk itu. Ngerti nggak? Allah karim, percaya nggak percaya, gue dapat iPhone 13. Sorry nih, ini kita sharing ya, nggak kerja, nggak ngeluarin duit maksudnya. Tiba-tiba gara-gara gue baik sama satu hamba Allah, gue nggak tahu ternyata dia ini orang penting di BMW. Gue kerja bareng sama BMW, gue bantuin tanpa omongan uang. Ngerti nggak? Niat gue cuma demi Allah bantuin tanpa nanya red card. Dan gue kalau biasanya udah kenal, jadi gue tuh tidak pernah nanya red card. Gue nggak enak untuk ngasih red card, dan dia juga nggak ngebahas red card. Oke? Gue pure lillahi ta'ala nolongin ini orang. Sebulan kemudian ini orang menghubungin gue, San, BMW lagi kerja sama iBox. Gue ngajuin nama lo terus diterima. Lo mau iPhone 13 warna apa? Masya Allah nggak? Padahal gue baru ngehayal doang perkara gue ngeliat iklannya. Sebelumnya, setahun sebelumnya waktu iPhone 12 keluar, gue ngeliat Fitra Eri di endorse iBox. Gue cuma terbesit dalam hati kecil gue sekali, ya Allah enak banget jadi Fitra Eri, gue kapan ya Allah. Udah demi Allah gue lemparin ke atas, gak gue pikirin lagi. Setahun berikutnya gue dapet iPhone 13 dan alhamdulillahnya gue satu-satunya influencer yang dapet. Ngerti nggak? Nggak ada lagi influencer yang dapet sih, saya artis, penyanyi, sama influencer. Kayak dari sekelas gue masih banyak yang lebih baik dari gue. Maksudnya yang kelasnya mungkin lebih bagus, yang lebih estetik, mungkin yang namanya lebih besar. Siapa sih yang nggak mau dikasih? Tapi emang nggak akan lari gunung dikejar. Kalau emang itu rezeki lo, pasti nyampenya ke lo. Tergantung apa niat kita. Ngerti nggak? Kalau kita punya keyakinan di atas rata-rata, gini, gue dulu nikah, beneran gak punya apa-apa, gue ngerasain namanya keberkahan nikah, gue ngerasain namanya keberkahan punya anak. Kenapa? Karena gue yakin sama Allah. Dulu gue nikah umur 22. Umur 22 gue udah berani menikah, bukan karena gue MBA, sorry to say. Gue emang karena gini, gue mikir kayak, kan Allah janji, kalau menikahlah kamu maka aku yang akan kasih rezekinya. Terus gue mau percaya sama manusia, lu nikah ntar gue bantuin, gak ada yang gue percaya. Bahkan saat itu dunia ini menentang gue untuk menikah. Kayak ngapain sih lu, ntar lu takut cerai. Gue gak takut cerai, gue cuma takut kalau gue nanti, karena dulu hidup gue lumayan agak rada-rada ya. Jadi menurut gue yang bisa nyelamatin gue tuh pernikahan biar hidup gue rapi. Tapi Allah karim, niat gue tuh nikah biar hidup gue rapi. Beneran hidup gue langsung tertata, gue usaha pelan-pelan, gak langsung naik. Usaha gue alhamdulillah gak ada yang laku. Sampai, nah kadang kan kita diuji dulu nih sama Allah, sabar nggak? Karena ada namanya buah manis dari pahitnya sabar. Gue selalu percaya ada namanya buah manis dari pahitnya sabar. Gue usaha ini, gue usaha parfum gagal, gue jualan ini itu gagal, sampai akhirnya anak gue lahir. Gue buka waktu itu usaha namanya Baba Mandi Rice. Allah karim itu Allah kasih melejit, setiap hari laku, maksudnya ratusan bowl setiap hari. Nah dari situ Allah nggak kasih gue sampai di situ doang. Gue udah nggak dikasih ngurus itu tempat, gue dipanggil talk show ke setiap kampus sebagai entrepreneur muda untuk berbicara tentang si outlet ini. Dan gue ngerasa, sekali lagi gue nggak ngerasa nggak pantas. Kenapa? Karena gue baru cuma punya satu outlet, sedangkan orang-orang lain tuh yang punya outlet banyak-banyak ini, kok nggak mereka aja yang diundang, ngerti nggak? Gue ngerasa saat itu demi Allah nggak pantas, karena gue baru satu outlet, apa yang mau dibanggain, ya dong. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Dari situ gue dapet income lebih buat anak, buat istri, karena kalau niat kita baik, jalannya mulus. Alhamdulillah dari situ gue kebentuk menjadi content creator. Sebenarnya fame yang gue dapat sekarang itu bukan hal yang gue impikan, bukan hal yang gue kepengenin, bukan hal yang gue uber agar mendapatkan hal seperti ini. Enggak sama sekali. Gue cuma ini, gue itu adalah pemimpi. Gue pengen apapun gini. Kalau ditanya, kalian pasti semua pengen sukses dong. Tapi gue nggak pikirin suksesnya kayak gimana. Gue bilang sama Allah, ya Allah gue pengen sukses. Gue percaya Allah gue baik. Gue percaya Allah nih maha kaya. Gue percaya Allah nih gak mungkin biarin gue hidup susah mulu. Itu doang udah yang gue yakinin. Dan gue nggak mau tahu caranya kayak gimana. Dan gue bukan orang yang nge-plan. Jadi kadang orang untuk dari A
untuk menuju Z lewat B, C, D, E, F, G sampai Z. Kalau gue nggak pikirin Allah mau ngasih yang mana dulu, yang penting gue sampai ke Z. Gue cuma berharap gue kan sukses dan gue bisa ngebantu orang banyak dan gue bermanfaat buat banyak orang. Allah kasih dengan cara fame. Mungkin orang mikirnya kayak, lo kan banyak ini. Demi Allah, gue nggak pernah bermimpi untuk mendapatkan fame. Tapi mungkin emang Allah tahu jalan terbaik untuk hamba gue yang namanya Hasan Al-Idrus. Gue kasih fame biar dia dapat apa yang dia mau, suksesnya. Mungkin, ngerti nggak? Dengan kayak gini mungkin kalau gue ada namanya, kalau misalnya salah satu dari kalian nge-follow gue selalu setiap Jumat selalu nulis Blessed Friday, Jumat berkah. Itu tuh dengan kata-kata, dan itu mungkin cara gue yang hidup di ibu kota dengan pergaulan yang luas. Mungkin itu cara gue setiap Jumat untuk sedikit berdakwah. Setidaknya mungkin emang hanya tulisan kecil, cuman alhamdulillahnya yang ngeliat selalu di atas 100k orang. Ngerti nggak? Mungkin itu bisa menjadi hidayah buat orang, ngerti nggak? Mungkin kita bisa sedikit ngebantu. Karena ngebantu itu juga bukan dari hal yang harus wah kok, ngerti nggak? Karena nggak melulu ngebantu orang itu dengan uang, dengan jasa pun kita sering ngebantu orang secara tidak langsung. Banyak banget orang yang ngerasa dulu kayak ini orang pernah baik sama gue. Sekarang pas gue kayak gini gue mau deh bantuin dia. Maunya karena kita ingat kebaikannya orang, bukan ingat berapa uangnya, bukan berapa yang dia kasih. Tapi mungkin waktu lu lagi kesusahan, motor lu lagi rusak, dia yang setutin, dia yang mau tangannya oli-olian. Ngerti nggak? Bukan nggak melulu rezeki itu tentang uang, dan nggak melulu kenikmatan itu tentang uang. Gue diuji, jujur ya, gue diuji hidup gue yang terberat adalah masalah ekonomi. Bukan karena nggak punya uang, tapi karena kelebihan uang. Percaya nggak? Dan itu tidak membawa gue kepada kebahagiaan sama sekali. Lo kalau boleh tanya, gue bahagia atau enggak? Jawaban gue adalah gue lebih bahagia dulu ketika gue tidak punya uang. Kenapa? Gue belajar sama ada teman gue mempelajari cara menemukan kebahagiaan dalam versi Islam. Gue dibedahin, plot twistnya adalah gak ada namanya kebahagiaan dalam Islam. Karena kenapa? Kita selalu mempunyai namanya life crisis. Tahu life crisis kayak gini? Ketika kita lulus SMP, kita bakal mikir gimana ya SMA gue. Lulus SMA kita mikir gimana nanti gue kuliah. Kelar kuliah kita akan mikir gimana nanti kita dapat kerja. Itu namanya life crisis. Nah, manusia berpikiran untuk mendapatkan kebahagiaan itu dari 4 hal. Fame, money, keterkenal, uang, kebebasan, dan jabatan. Tapi kalau kalian tarik ulur, 4 ini nih nggak ada yang bisa ngasih kalian kebahagiaan. Contoh, CEO-nya, direkturnya Hyundai, tahu Hyundai? Ini gue denger ceramah Ustadz Felix Xiao ya. Terjun dari lantai 42 apartemennya. Apakah dia nggak punya uang? Enggak. Apakah dia nggak bisa beli apa yang dia mau? Nggak mungkin. Apakah dia nggak punya kebebasan? Dia punya uang, dia bisa beli apa aja, tapi tidak dengan kebahagiaan. Oke ya, dia loncat. Tahu Chester Bennington, vokalis Linkin Park? Ya, dia mati bunuh diri. Dia punya kebebasan, dia punya fame, dia punya uang, dia nggak bahagia. Jangan lo pernah menilai orang dari kayak, wah enaknya jadi dia. Mungkin orang yang lo pikir enak jadi dia cuma pandai menutupi ketidaknyamanannya dia, ketidakbahagiaannya dia. Sedangkan dia itu pandai bersyukur, sedangkan kita pandai mengukur nikmat orang. Ngerti nggak? Makanya jangan kayak, wah enak ya jadi, contoh jadi baba enak ya, demi Allah tukeran sepatu yuk gitu ibarat kata. Semakin tinggi yang lo lihat, lo nggak tahu seberapa cobaannya orang itu. Mungkin gue juga dulu mikir kenapa sih nggak gue aja yang kaya, ngerti nggak sih? Mungkin kalau kita dikasih kaya saat kita sekarang, kita bakal lupa. Karena ternyata ketika kita banyak uang, cobaannya tuh bikin kita lupa kalau kita ini manusia. Ngerti nggak? Kita nih cuma manusia yang memiliki nafsu, ngerti nggak? Nah, nafsunya ini yang bahaya. Makanya jangan kita menilai itu sesuatu dengan enaknya jadi kalian, enaknya punya uang, enaknya punya fame, enaknya punya jabatan. Enggak. Terus gue gali lagi dong, terus where's the love, where's the happiness? Di mana kebahagiaan itu? Ternyata dalam Islam itu nggak ada namanya kebahagiaan. Terus di mana gue bilang? Dia bilang dalam Islam itu ada namanya ketika lo tidak mempunyai rasa takut dan ketika lo tidak mempunyai rasa cemas. Di situ you can find peace, kedamaian. So lo pernah dengar nggak beberapa orang bilang, ya udah deh terserah mau gimana aja, yang penting hidup gue tenang. Ngerti nggak? Bukan hidup gue bahagia lagi sekarang. Yang penting hidup gue tenang.
Tenang itu dalam artian kayak ya udah gue nggak mau lagi mikirin tentang dunia, karena jujur hidup ini tuh tidak sesuai ekspektasi kita. Karena kenapa? Gue yang berpikiran dulu tinggal membesarkan apa yang gue punya, ternyata gue harus mulai lagi dari nol. Itu tidak pernah ada di dalam bayangan gue. Bahkan sampai gue ikut balapan pun gue tidak ada anak otomotifnya dulu, ngerti nggak? Gue tidak pernah berpikiran kalau gue ini akan jadi balapan, gue akan jadi anak motor. Dulu gue cuma berpikiran kayak, oh ya udah gue full time daddy yang kerjaan gue dari rumah ngurusin campaign, bisa tag di rumah, ngerti nggak? Ternyata rencana Allah tuh jauh luar biasa. Gue 360 derajat, gue jadi orang yang bukan gue yang dulu. Gue jadi motoran, dari motoran gue bisa kenal banyak orang, ngerti nggak? Jangan berekspektasi. Kita tuh harus bisa gini. Gue jujur sekarang gue tidak lagi mempunyai rasa takut. Gue tidak takut oleh apapun. Dulu gue takut diving, tahu diving? Nyelam ke dasar laut. Gue talasfobia. Gue takut banget nyelemin muka ke dalam air aja takut. Setakut itu. Tapi ketika gue jatuh, maksudnya ketika gue ngerasain sakit, gue berusaha ke tempat yang positif dong. Nah, dengan cara kayak I change my pain into power. Gue rubah rasa sakit menjadi kekuatan. Jadi gue nggak pikirin ya udah deh kalau mau mati pun mati, ngerti nggak? Ternyata rasa takut itu nggak nyata, ngerti nggak? Rasa takut itu pilihan. Dan bahaya itu pasti ya. Kalau diving itu bahaya pasti, tapi fear is a choice. Fear itu, takut itu pilih, lu mau milih jadi takut apa milih untuk berani. Semakin berani dirimu, semakin banyak yang bisa kau capai. Benar dong. Ketika lu berani naik gunung, gak semua orang berani naik gunung. Di gunung lo akan ketemu oleh orang-orang yang luar biasa. Lu berani touring. Di touring itu banyak orang-orang yang lebih gila dari lu pikir, ngerti gak? Lu ngerasa lu udah paling keren nih, lu ngerasa lu udah paling kuat, tapi di touring ada yang naik motor butut udah keliling Indonesia. Lu tadinya merasa tinggi, jadi kayak ya Allah kita bukan siapa-siapa ya, ngerti gak? Iya, makanya silaturahmi itu juga penting kan. Nah, about happiness, so there's no happiness, nggak ada namanya kebahagiaan. Jangan berekspektasi dengan apa-apa yang lo pikir nggak. Maksudnya kita sebagai manusia boleh berencana, tapi kita balikin lagi ke Allah. Kita maunya gimana terserah Allah. Jujur sekarang gue hidup kayak ya udah Allah mau ngasih gimana gue ikut deh. Gue doa gue udah ya Allah yang terbaik yang Allah mau gue ikut. Ngerti nggak? Kalau dulu gue ya Allah namanya masih muda ya, masalah hidup belum banyak nih. Pas masalah hidup banyak, ternyata ya udah deh yang Allah redo, yang Allah mau, yang Allah seneng. Insya Allah kita senang. Kadang kita sebagai manusia pengen yang kita pengen. Kadang yang kita pengen menjerumusin kita ternyata, ngerti nggak? Bukan yang Allah mau. Kalau Allah mau, insya Allah kita senang. Kayak gitu. Ya deh, segitu aja ya. Ada yang mau nanya nggak nih? Sebelum kita tutup, mau ditutup nggak? Belum. Ya udah, kalau nggak ada yang mau tanya, balikin lagi ke Habib kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata da'imata fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih niyyah wa dhurriyyah waj'al hajat kullaha. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qabul insyaallah. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight